Jaka Tingkir adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang yang memerintah tahun 1549 sampai 1582 dengan nama Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir adalah nama julukan dari Mas Karbet, anak dari Kebo Kenanga, murid Syekh Siti Jenar. Ia diangkat anak oleh janda Nyi Ageng dari desa Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga, kemudian Ki Ageng Selo. Jaka Tingkir senang mengembara ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, keluar masuk hutan, mendatangi tempat-tempat wingit dan angker, ataupun menyepi di goa-goa. Di setiap tempat yang dikunjunginya, Jaka Tingkir selalu menyempatkan diri untuk menimba ilmu kesaktian kanuragan maupun kesaktian gaib. Dalam pengembaraannya untuk mempelajari agama dan ilmu kesaktiannya, sampailah Jaka Tingkir di wilayah Rawagede Karawang yang kini menjadi petilasan Jaka Tingkir. Seperti apa lokasi petilasan Jaka Tingkir tersebut? Mari kita bincang eksklusif bersama Mang Bule di petilasan Jaka Tingkir. Salam putih. Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Oke Sobat Goib, sekarang saya ada di makomnya Jaka Tingkir. Nah, ini tempat dulu beliau bersemedi di sini di daerah Kerawang. Yuk kita masuk ke dalam. Adem ya, adem sekali. Kondisinya juga alhamdulillah selama di Kerawang ini nggak hujan. Alhamdulillah. Energinya sih positif ya. Kalau ada yang bilang energi negatif, bohong. Sekarang kita akan bertemu kuncen atau penjaga di sini ya. Tadi nanti juga akan kita ke dalam karena di sini ada yang biasa ngantar ke makom ya untuk berdoa. Dan ada yang menjelaskan untuk area luar ya, seperti. Assalamualaikum Kang. Bule. Wah, Kang siapa Kang punten? Mang Bule. Wih, Mang Bule. Ini Mang Bule, ini Mang Bewok. Masih muda-muda, masih gagah. Mang Bule. Ya, kita boleh minta diantar ya. Ini luasnya berapa sih Kang? Kalau ada 800 enggak ada. Enggak sih, ini ada mau ada 800. 500 mungkin. Ya. Tapi lebih kali Mang. Kalau keseluruhan lebih. Turun lebih ya. Iya. Tapi kalau di pagar aja sih cuman 300 kan. Ya. Mang Bewok saya keliling. Ya. Nah, sekarang kita mau kemana nih? Mau Air Mulang. Nah, Sobat Goib mau diajak sama Mang Bule ke Air Mulang nanti. Air Mulang tuh balik ya berarti Mang ya? Air Mulang. Air Mulang. Turun sawah, panennya. Oh ini. Mau garap lagi. Jadi Air Mulang itu awalnya. Bahkan ini kan dusun kan sekarang kan namanya kan
awal ini kan pedusunan Muara Pitu. Muara Pitu, Muara Pitu. Nah iya dia ambil pun dari sini. Nah ini itu dulunya kan rawa itu sampai sono. No, kasih ke Nah tanggul. luasnya itu tuh ada Yang tanggul. macul itu ya, Ini Abang ya, Macul. ya yang tanggul. Oh, tanggul itu rawa ya tanggul tadinya. ini, ya. Ah, Namanya Muara Pitu. Kenapa disebut Muara Pitu? Karena konon dulu itu dari 7 sumber saluran air. Nah bermuaranya ke sini semua. Nah jadi di sini katanya dalam banget. Oh, ngumpul Nah, di iya, sini gitu ngumpul Mang ya. di sini semua dari 7 saluran air itu bermuaranya semuanya di sini, makanya disebutnya Muara Pitu. Muara Pitu. Oh, si yang Jaka Tingkir tuh nyari daerah sini memang Ya, Muara Pitu ya. ya, Sejarahnya kalau nggak salah ya. Ditugaskan sama gurunya Kanjeng Sunan Kalijogo. Carilah Nah, daerah sini. Carilah tempat yang namanya Muara Pitu. Nah, itu tujuannya tuh apa tuh? Nah, Beliau itu- disuruh. di sana di situ Hah? ya istilahnya di sini ya. Hah? Nah beliau bakal menemui sosok orang tua. Nah makanya beliau berguru ke sosok orang tua tersebut. Oh, Nah, untuk yang berguru. di sini Hah. dipanggilnya sama sebagian kecil masyarakat di sini Hah? Mama Kiai Cepret. Nah Mama Kiai Cepret. iya beliau seorang berguru ulama ke di situ. sini. Iya lama tuh lama karena ya dari istilahnya gini loh Pak. Ini keramat tuh dikeramatkannya bukan karena kehadiran Jaka Tingkir ke sini. Oh, Nah, oke. jadi dari dulu pun sebelum Sudah Jaka Tingkir memang. sini memang udah dikeramatkan. Karena mungkin ada air itu ya. mungkin di sini emang karomanya luar biasa karena di sini emang ada sosok yang konon katanya sih beliau juga lagi nyamar dari Cirebon juga. Nah, lama di sini. Beliau bercocok tanam di sini sampai mengembala kerbau. Nah makanya dipanggil Kiai Cepret itu karena ditanya sama masyarakat sini, Mama siapa namanya? Dia nggak mau ngaku namanya, pokoknya terserah Serah aja. kalian dipanggil apa. Karena kalau lagi mengembala kerbau itu cemetinya itu suka suka bunyi gitu ya. cepret makanya sama masyarakat sini dipanggilnya Kiai Cepret Karena dia nggak pernah jawab nama. iya. Oh. Karena beliau emang di sini mengajar ngaji. Memang niatnya untuk syiar ya. Oh, ya, tuh, Iya, sobat iya, Grip, iya. orang-orang bijak zaman dulu itu tidak butuh nama. Yang Ya, penting iya. karya, yang penting pengabdiannya kepada agama, kepada Allah. Ya itu. Nah, jadi Muara Pitu ini dulu konon katanya dari sebelah selatan ke utara ngalirnya. Oh, kebalik. Iya, nah sekarang kan dari utara Selatan. ke selatan, makanya disebutnya Cai Mulang. Kan ada di lagu Sundanya aja. Oh. Cai Mulang, Cai Malik, Cai Ngocor ke Astana. Lah ini bukan Astana lagi, Keramat. Iya. Ada di iya. Jawa Barat kan ada lagu itu. Ah. Memang luar biasa, ya memang agak sulit cari air seperti ini yang emang Banyak. banyak sih yang dari utara ke selatan itu banyak cuman Buatan waduh. bukan orang-orang sekarang. Kalau ini emang prosesnya udah alami. Udah alami ya. Tapi mungkin tanggulan sih memang baru ya dibuat. Baru ini emang ya untuk menghindarinya. Dulu kan ini kan rawa bisa ketutup ya, memang ya. sampai ya Iya, kesininya iya, kan iya. masyarakat dulu mungkin rajin-rajin dalam makin dangkal makin akhirnya dibikin Daripada rontoknya. iya daripada dibikin hilang. sawah dinamain lah pribadi. Iya daripada hilang. Ya luar gitu ya. biasa ini emang aromanya. Insya Allah sampai orang dari mana-mana, dari Madura, dari Papua, Gorontalo pun nyampe di sini. Sini. Ya Surabaya ada yang mandi langsung, ada yang cukup dengan bawa. Iya. Ya. Kalau di sini memang apa yang terkenal itu bukan sumur awisannya. Kalau sumur awisan ini kan Ini apa ini sumur. Nah, ini dibikinnya kalau nggak salah 2011. Baru-baru ini mah. Oh iya. Iya. Orang tahunya ini. Ya, tahunya ini. Cuma Nah, Mulang. Kesini aja orang dari mana carinya? Carinya Cai Mulang. gitu. Udah banyak pembuktian lah dari mana-mana bahwa air Mulang luar biasa. Gitu. Kadang yang datang sini nggak jarang cuma ngambil air aja, udah mereka pulang. Tapi sih memang harusnya sih lebih Iya, abdul harusnya lebih abdul hadir karena ada yang punya wilayah. Nah, justru tuan rumahnya ini yang makan sini. Oh yang Nah, itu ya yang yang itu Kan? Kuncen ya. Nah, Dia beliau siapa itu- namanya? Ya sama, beliau juga dipanggilnya Oh, waktu rahasia juga. waktu yang Tingkir pertama kali menginjakkan kakinya nyampe di sini itu yang beliau temui itu beliau lihat ini. Nah kata yang Tingkir, Mbah Boleh kalau nggak? boleh tahu siapa nama Mbah lah, kata Mbak itu diam aja. mbahnya.
terserah Raden katanya mau manggil apa, saya senang aja. Nah Mbah yang Jakarta itu lihat dari postur tubuh beliau, pendek, perut gendut lah, gemuk. Jadi kalau kata orang apa ya, buntet gitu, buntet. Nah ya udah gimana kalau kamu postur kamu buntet ya, dari sampai sekarang ya Uyut buntet. Iya. Walau dia siapa namanya nggak tahu. Berarti beliau ini yang buntet ini yang punya tanah sini? Ya, beliau pertama yang kesini pun dia udah ada di sini. Cuman saya tanyain ke dari kuncen pertama aja. Sudah pernah diurut ke atas gitu ya? Termasuk nggak tahu aja. Nggak tahu siapa ini. Biasanya meyakini bahwa beliau memang orang sini asli, cuman memang keturunannya nggak ada karena memang beliau mengabdikan dirinya di tempat ini. Jadi nggak beristri. Nah, istrinya emang tapi memang beliau juga siar juga. Iya, siar juga. Ya walau antara Kiai Cepret sama beliau pun nggak tahu kan. Kita kan tahu Kiai Cepret memang beliau. Uyut buntat atau uyut buntat Bang Kiai Cepret kan orang tua dulu kan. Karena kan memang yang tinggi kalau waktu ketemu sama yang Cepret nggak di sini. Di Keramat Tengah di rumah. Iya, sekarang Masjid Nurul Iman. Iya. Walau itu mungkin aja orang yang sama. Ya kan gini Mang Bule, ini kalau saya kan channel saya ini kan memang ya kalau saya kan ya alhamdulillah ngobatin orang juga. Ada saya juga kebetulan bikin channel tuh sifatnya edukasi gitu untuk meluruskan ya yang hal-hal yang ya orang kan kadang sekarang bikin konten Mang Bule juga bisa lihat mungkin di YouTube ya. Oh, nyari penampakan, udah itu kabur gitu kan, ngapain gitu loh kan, hal gaib kan bukan untuk dites bukan untuk dicoba-coba, mereka juga punya hak hidup sama Allah kan gitu, dikasih hak hidup sampai kiamat, selompet sangkakala ditiup gitu kan. Saya juga prihatin sama anak-anak sekarang kok bikin konten gitu amat gitu loh, terus bilang kalau kemah nih banyak penampakan, saya bilang nih kalau saya pribadi Mang Bule, saya lihat dari tadi energinya ini positif. Saya bilang tadi sebelum tadi ketemu Mang Bule, saya bilang ini energinya di sini positif karena memang beliau juga siar ya, yang tingkir juga siar, ya ini juga siar, yang buntet juga siar gitu. Silat energinya positif gitu. Walaupun ada paranormal mungkin pernah datang ke sini juga bilang, oh iya, tidak ada. Saya mau pernah satu kali. Juga belum jadi pokok di sini. Masih di Jakarta dulu di Grogol ya, ternyata banyak ya itu rekayasa itu kecewa lah di sana, gimmick gitu lah ya. Pun kebanyakan orang Jawa di sana kan nanya, Bang gue bener nggak itu? Bener sih guys ya, itu cuma karangan. Bagus gitu. Ya apa istilahnya kan ya itulah gimmick itulah Kang, itu jadi orang jadi di tempat ini wing. Nah kan tadi kata Mang Bewok juga dalam kalau niatnya jelek juga pasti akan sering kesurupan gitu kan. Nah, makanya ya kalau datang memang ke makom bukan makam ya sobat gue, makom itu tempat bertapa, tempat dulu munajat sama Tuhan, mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Ya memang kan selayaknya tuh berpikiran positif, juga punya niat positif ya emangnya. Jangan niatnya mau minta apa-apa segala macam begitu loh. Sebenarnya sih gitu. Istilahnya datang ke tempat begini salah satu ya ziarah mengenang perjuangan tokoh begitu. Mengenang harapan kita mudah-mudahan beliau pun mendoakan kita. Dan istilahnya kalau kata ulama doa api doa. Ya kita mendoakan beliau insya Allah mendoakan kita juga punya jadi spirit lebih untuk ya pertama ya menjalani agama, ya kedua juga ikut-ikut siar dikit-dikit ya emang walaupun ilmu agamanya sedikit ya nggak ada salah. Yang tinggi yang dicari sini kan luar biasa, yang dicari kan istilah kalau anak sekarang ngaji diri. Nah itu tuh yang beliau cari itu ilmu kesejatian manusia. Nah makanya di sini kenapa disebutnya Muara Pitu. Nah, beliau orang Lembak bilang bukan Muara Pitu, kami keramat Pitu. Jadi emang benar keramat Pitu itu adanya di manusia. Malah sentral itu di manusia. Yang paling dikeramatkan di manusia itu ada 7. Yang dikeramatkan 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kita di jalan sering lah lihat yang nggak ada tangannya sebelah banyak, samping nggak ada yang kaki banyak. Nah cuman pernah belum lihat di jalanan yang nggak ada kepalanya. Nah nggak mungkin itu disebut manusia. Ini paling dikeramatkan itu ada 7. Hidungnya disatuin di keramat di kepala. Di kepala adanya di keramat. Ya itu di otak. Keramat itu. Yang tinggi itu emang beliau itu kesini itu
beliau bukan mencari ilmu kedikdayaan. Nah, Ya. justru beliau mengisi Jati rohaninya. diri, Ya, karena jati terbukti dirinya. disuruh ayahandanya ya, Iya. suruh menemui namanya yang Cepret ya. Yang cepret. Yang Cepret, dan begitu ketemu juga Sobat Goib, yang Cepret itu tidak mau mengaku nama ya, Iya. bahkan keluarga sekitar sini emang ya. Beliau pun menyamar. Menyamar. Dia memang kalau orang yang ilmunya padat sih memang gitu, nggak butuh pengakuan emang ya. Nggak butuh pengakuan, yang penting hasil Kadang karya. Pak, ada yang suka nanya, Pak, sebetulnya Kiai Cepret itu siapa? Saya belum berani, nggak melanggan. Kiai Cepret itu sosok siapa? Itu belum berani walau-walam karena kita takut salah. Ya. Betul. Kita tahunya di sini udah Kiai Cepret, ya udah. Kiai Iya, Cepret. betul. Beliau aslinya itu siapa? Linya siapa? Iya. Walau-walam. Karena beliau sendiri merahasiakan jati dirinya, termasuk sampai yang buntet yang duluan ada di kom sini pun nggak mau Ya, ya. betul. Karena mungkin ntar kalau memang beliau menyebutkan nama aslinya kan Takutnya orang, jadi mengalahkan Rasulullah ya, Muhammad gitu kan itu. Ntar manusia yang sekarang yang awam kebanyakan tersirik. Nyebut-nyebut namanya dia gitu kan gitu. Biarkan aja di tawasul nama yang Cepret, yang Butet, yang itu bukan nama dia gitu. Itu amat sangat bijak dan memang ilmu jati dirinya tinggi. Levelnya tinggi sekali memang itu. Itu yang perlu kita teladani ya Sobat Goib ya. Jadi semakin kita punya isi ilmu agama ya semakin kita merunduk gitu kan, tapi ya susah, saya pun juga susah susah mengamalkan memang ya. Maksud saya di sini kan nama kan karena Adi, tapi saya lebih senang Mang Bule. Mang Bule dong. Tuh, Sobat Goib, ternyata yang di sini pun mengikuti yang Cepret, yang Buntet nih, Mang aslinya Karnadi, cuman namanya Mang Bule lebih senang ya. Mang Bewok juga, Mang Bewok gitu kan. Gitu. Oke Sobat Goib, boleh kita keliling Mang sambil direkam lewat mana Mang? Ya Mang, mangga Mang. Oke Sobat Goib, ini pohon tua emang ya. Oh udah mati terus ditebang gitu Mang? Memang kita tadinya nggak mau nebang karena kemarin pas renovasi ini Takut roboh. Ya dari pihak dinas nyaranya udah ditebang aja Bang katanya. Kita udah berbicara logika lah katanya. Iyalah, karena udah nggak numbuh, udah mulai takutnya tumbang. Tapi begitu nebang nggak ada ya masalah? Nggak ada. Karena kita juga ngerawat emangnya. Ada tata caranya lah. Istilahnya. Kalau sepotong aja udah. Orang yang motong aja sampai apa? Nego dulu sama kita. Punten, Yang ya. penting mau Bang, pokoknya saya nggak tahu Kalau ada apa-apa gitu ya. apa kita mau urusan Itu dari dinas ya, dari dinas. Bangunannya. Oke. Oke Sobat Goib, udah dapat gambarnya. Ini pohon termasuk pohon tua nih. Ini lubang. Ini lubang tuh, pohonnya lubang, sudah tua karena waktu direnovasi dikhawatirkan merobohkan bangunan ya, makanya diambil keputusan sama pengurus ini untuk ditebang. Ini udah usianya tua sekali nih pohon. Oke. Ini juga nih dari sini kelihatan bolongnya nih. Ini pohon begini mau udah tua banget ini. Tuh. Pokoknya yang pohon tua-tua di sini rata-rata tengahnya berlubang. Yang di tengah Justru ya, ya. justru berlubang ya. Yang di tengah itu berlubang. Kok lucu Bang ya? Dia kan mengambil makanan dari tengah ya Bang? Iya, justru. Ini dia Aneh ya? yang ini aja yang udah apa? Enggak numbuh gitu, udah mati lah kasarnya. Kalau yang lain pasti pada itu. Masih ada itu tangan. Mana ada yang Semua itu yang di depan tadi yang di tengah. ini juga tua juga nih Bang. Jadi yang saya yang paling tua itu pohonnya. Itu yang udah potong tengahnya. Oh itu Tuh, iya yang benar-benar itu, benar. itu. Nah, nanti kita ke sana ya. Ya. Jadi Jadi yang tua itu di depan, soalnya ada tukang warung tuh. Ah. Nah, ini sama ini sama. Terus ini yang tengah. Ah. Terus yang di depan nih, yang tiga tuh yang merendek. pohon jenis pohonnya apa Bang? Nah, kalau yang di depan sama ini sama sih itu lamaran namanya. Lamaran. Nah, kalau yang di tengah itu persambi. Nah, kalau ini kertos. Tapi memang ciri-cirinya kalau makin tua makin bolong gitu Bang. Iya. Walau kalau yang di mana-mana gitu. Kalau di Benar, sini, benar. iya. Kalau di sini memang selalu begitu, tapi sebenarnya itu tetap masih numbuh gitu. Kok bisa kan itu akar makanan di tengah ya Bang biasanya kan ada intinya Tuh, nih. itu sama tuh yang di itu sejenis kesambi juga. Oh, di tengah itu ya, tengah sawah bolong juga ada. Sama bolong. Lucu ya. Itu malah udah sambar petirnya udah berapa kali. Udah sering sambar Udah. petir tuh, nak coba Udah, yang udah itu. sering Tuh. dilihat orang. Paling kuat itu pohon. Tapi masih hidup aja ya, nggak gosong kan ya. Enggak sampai Gosong? enggak sampai gosong. Enggak laju enggak. Satu saya enggak kasih izin.
uka-uka lah ya, Betul, ya. betul. Yang kedua, mereka pun yang menyadari ini kan. Iya. Nah, nggak bisa disamakan sama Enggak tempat-tempat iya. gudang-gudang Iya. gitunya. Tuh Sobat Goib, jadi memang kalau di Keramat Jaka Tingkir ini, di Makom Jaka Tingkir ini, pengurus juga tidak mengizinkan untuk yang uka-uka yang nggak jelas, yang undang-undang gitu Ya, kan. mengizinkan. Karena memang di sini tempat siar agama, dulunya tempat belajar agama Joko Tingkir, yang Joko Tingkir, ketemu yang Cepret dan yang Buntet ya. Ya, paling mereka kita kasih izin ya di luar, area luar ya. Umumnya. Oh itu, ya. Kalau untuk di sini memang nggak dikasih izin kalau untuk seperti hal seperti itu. Bagus ya, Mang, karena banyak disalahguna. Iya. Jadi gini loh, Mang. Ya konten-konten itu kan, ya itulah tadi ngundang kabur, ngundang kabar. Ya gitu kan ya, dijelasin. Pas ada aja sosoknya. Ya pasti. Mungkin katanya itu Jaka Tingkir. Nah, larinya pasti ke situ. Iya, Nah, jadi makanya, nggak iya, etis kita kan, nggak nggak sopan etis, iya, gitu nggak loh, sopan. nggak sopan gitu. Oke. Kan mana tahu sih sosoknya yang tinggi seperti Iya, apa iya, kan kita betul. nggak tahu. Yuk Sobat Goib, kita ke depan lagi. Oh ini nih pohon yang tua nih. Oh bolong ya. Tembus dari atas sampai bawah. Itu kalau ini makan rakyat. Oh iya, makan umum. Umum biasa ya. Udah rapat, cuman kasih ubah itu yang di sudah itu belum digarap sama makin belum diorang tuh. Ini gerobak. Tapi nggak gerobak juga kan ya? Enggak. Ini nih. Kan bunyi ya? Kosong ini. Iya kosong, belakang aja udah kosong. Kosong bunyi tok 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 tok. Jadi kayak tadi tapi masih hidup. Dalamnya tengahnya kosong Sobat Goib, tapi masih hidup. Ini kok, bang itu udah pula itu kosong. Oh iya benar. Oh iya. Itu udah tembus ya. Itu udah belah tuh, tengahnya udah kosong Sobat Goib tuh. Jadi pohon tuh tengahnya kan harusnya ada isi karena buat ngambil makanan dari tanah. Kalau di sini uniknya pohonnya tengahnya kosong, makin tua makin kosong emang. Makan yang tua pasti kosong. Gitu. Oke. Kuncen tertua terakhir kemarin pun yang di papan nama itu itu ya yang nomor 14. Beliau pun kemarin meninggalnya udah ada sekitar 6 tahunan. Dia tutup usia di usia 100 lebih. Nah beliau pun berbicaranya ketika beliau tahu ini, beliau tahunya udah Sebesar ini. nah, sebesar ini. Jadi nggak tahu kecilnya. Itu udah 100 berapa Nah, tahun? beliau udah 100 hampir 107 tahun beliau meninggal. 107 tahun sudah posisi besar ini. Berarti kemungkinan bisa 200 tahun ya. Oh iya, gini, Mang, biar ini Sobat Goib saya lihat ini. Jadi Sobat Goib ini menurut Mang Bule, ya ada siapa namanya? Oh, Kuncen ya. Iya, betul. Kuncen di sini namanya Pak Kiai Resi itu ya. Beliau meninggal di umur 107 tahun ya. Dan waktu seumur hidupnya sebagai Kuncen di sini melihat pohon ini sudah tampilannya segede ini. Sebesar ini. Kecilnya lagi. Nah, jadi berarti ini pohon lebih dari 107 tahun. Bisa 2 kali lipat Nah, bisa 2 kali lipat ya. Iya, bisa Karena kan memang perjalanannya yang pikir itu jadi kan dari abad 15. Ya mungkin Iya. waktu beliau pertama kesini kok mungkin pohon ini udah ada, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau memang pertama yang kuncen di sini pohon ini udah ada, berarti dari abad 15 sekarang udah abad 21. Nah, terus genap ratus tahun nanti 600 tahun nanti. Iya. Tapi masih kuat berdiri Sobat Goib. Oke. Cuman memang baru satu tuh yang di belakang. Karena memang sudah takut, memang iya. takut roboh, pakai logika aja ya. Udah berjalan lagi aja. Oke Sobat Goib ya, untuk review di Makom Joko Tingkir, yang Joko Tingkir di sini, Mang Bule ada pesan buat generasi muda? Udah pintar-pintar. Udah pintar. Nah, karena sudah setiap datang sini pun ya mereka istilahnya nggak salah tujuannya, cuman kita tinggal ngarahkan aja jangan sampai belok gitu. Oke. Nah, untuk anak-anak sekarang luar biasa Ya. yang masih di bangku sekolah aja kalau memang tanya sejarah ini ya istilahnya apa, kami udah luar biasa, nggak terlalu menjelekan, Betul. terlalu mempercayai. Ambil tengahnya, ambil Yang positifnya ya. Kita melestarikan sejarah lagi. Betul. Tuh, Sobat Goib, untuk sobat-sobat Goib lain yang
mungkin pengen melihat ya, mengetahui liburan lah, taruhlah seperti itu ya, main-main lah ke Makom Joko Tingkir, tapi tujuannya untuk melihat sejarah dan juga mendoakan Eyang Joko Tingkir ya, gitu, dan melestarikan budaya, sisi budayanya. Oke Sobat Goib, saya sudahi dulu vlog kali ini di makomnya Eyang Joko Tingkir bersama Mang Bule sama Mang Bewok tadi ya. Oke, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kan, salam putih dah Sobat Goib.